4 warga negara Indonesia, Raffi, Dinda, Irwan, dan Salma, sedang dalam misi kemanusiaan bersama lembaga internasional di perbatasan Niger dan Libya. Mereka tengah membantu distribusi logistik medis dan makanan untuk kamp pengungsi ketika konvoi mereka disergap kelompok teroris bernama Aswad Al-Jahim, sebuah faksi ekstremis yang dikenal brutal dan tidak segan membunuh tawanan. Para militan bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan lapis baja buatan Rusia, memblokir jalan di tengah gurun, dan dalam waktu singkat membungkam perlawanan pengawal lokal yang hanya membawa senapan tua. Setelah mengikat tangan dan menutup kepala para sandera, para teroris menggiring mereka masuk ke kendaraan mereka dan melaju menuju arah yang tidak diketahui. Mereka berkendara selama berjam-jam melewati bukit pasir dan dataran tandus sampai akhirnya mencapai sebuah kompleks rahasia yang tersembunyi di balik batuan besar. Para sandera dibawa ke ruang bawah tanah yang pengap dan gelap, diikat di pilar besi sambil diawasi pria bersenjata lengkap. Di sana, teror baru saja dimulai, dan nasib mereka kini bergantung pada keajaiban atau keberanian dari pihak luar yang bersedia datang menjemput mereka dari neraka gurun itu. Beberapa hari setelah penculikan, dunia dikejutkan oleh kemunculan video berdurasi 5 menit yang diunggah ke situs gelap dan menyebar cepat ke media sosial. Dalam video tersebut, keempat sandera Indonesia terlihat dalam kondisi menyedihkan, dengan pakaian kotor dan wajah lebam, berlutut di depan kamera. Di belakang mereka berdiri 5 pria bertopeng hitam, masing-masing membawa senapan serbu AK-47. Pemimpin kelompok, dengan suara dingin dan tegas, menyampaikan ultimatum, jika pemerintah Indonesia tidak membayar tebusan sebesar $5 juta dalam 7 hari, satu sandera akan dieksekusi setiap 48 jam. Video ditutup dengan suara tembakan ke udara dan tawa para militan. Reaksi di Indonesia sangat cepat dan keras. Presiden langsung memanggil Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Luar Negeri ke istana untuk merancang respons. Menteri Pertahanan, yang juga seorang mantan jenderal, mendorong operasi militer rahasia untuk menyelamatkan para sandera. Pemerintah juga menghubungi negara-negara sahabat yang memiliki kepentingan dan intelijen di Afrika Utara, termasuk Prancis dan Amerika Serikat. Dalam waktu 24 jam, keputusan diambil, Indonesia akan mengirim satuan gabungan dari Kopassus dan Denjaka untuk bergabung dengan operasi penyelamatan internasional. Mereka tidak hanya akan membawa senjata dan pelatihan tempur, tapi juga tekad untuk membawa pulang saudara-saudara mereka, hidup-hidup. Di Markas Komando Gabungan Khusus, Jakarta, para perwira tinggi duduk di ruang rapat dengan raut wajah serius. Peta digital kawasan perbatasan Libya-Niger terpampang di layar lebar, menunjukkan titik-titik potensial persembunyian kelompok Aswad Al-Jahim. Komandan Operasi, Brigjen Andika, memaparkan strategi, Indonesia akan mengirim 12 personel elit gabungan Kopassus dan Denjaka, dilengkapi drone pengintai, sniper jarak jauh, dan peralatan komunikasi satelit. Mereka akan bergabung dengan pasukan khusus Prancis yang sudah lebih dulu memiliki akses ke Chad dan Libya bagian selatan. Selain itu, dukungan udara dari CIA dijanjikan dalam bentuk drone tempur untuk pembukaan jalur evakuasi. Persiapan dilakukan dalam waktu cepat dan sangat rahasia. Para prajurit elit menjalani pelatihan ulang dalam simulasi lingkungan gurun dan penyergapan di gua. Mereka mempelajari struktur gua-gua alami yang ada di sekitar pegunungan Tibesti, daerah paling memungkinkan sebagai markas persembunyian. Setelah 5 hari latihan intensif dan penyusunan logistik, tim diberangkatkan ke N'Djamena, ibu kota Chad, dengan pesawat militer C-130 Hercules. Di sana mereka akan melakukan transit singkat sebelum menyusup diam-diam ke wilayah operasi. Misi ini dinamakan Operasi Penyelamatan Sandera, Neraka di Gurun Sahara, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tim elit Indonesia tiba di Chad saat malam mulai turun. Mereka disambut oleh unit pasukan khusus Prancis, Komandos Marine, yang telah bersiap di pangkalan rahasia dekat perbatasan. Dari sana, mereka menyusup menuju titik pengamatan awal menggunakan kendaraan taktis berkamuflase gurun. Dalam keheningan malam Sahara yang menusuk, pasukan menyusuri jalur tidak resmi yang dipenuhi jebakan alam seperti jurang pasir dan batu karang tajam. Langkah mereka harus ringan dan senyap, karena setiap suara bisa mengundang patroli musuh yang tersebar di sekitar markas teroris. Badai pasir sesekali datang tiba-tiba, membuat pandangan terbatas dan peralatan elektronik terganggu. Di tengah perjalanan, salah satu kendaraan harus ditinggalkan karena kerusakan mesin akibat pasir halus yang menyusup ke sistem pembakaran. Tanpa pilihan lain,
tim melanjutkan misi dengan berjalan kaki sejauh 13 km melintasi padang gersang yang tak berujung. Mereka hanya berbekal peta digital dan informasi dari satelit Chia yang memantau pergerakan musuh dari ketinggian. Setiap 2 jam, mereka berhenti untuk memastikan koordinat dan mengambil posisi perlindungan di balik batuan besar. Dalam kesunyian yang menegangkan, mereka semakin dekat ke sarang neraka tempat saudara sebangsanya ditahan. Mereka sadar, satu langkah salah bisa berarti kematian, tapi mundur bukan pilihan. Mayor Jaya, komandan tim dari Indonesia, memimpin pasukannya dengan penuh kehati-hatian. Setelah mendekati radius 5 km dari titik yang dicurigai sebagai markas Aswad Al-Jahim, ia memerintahkan strategi pengalihan. Kelompok kecil dari tim Prancis diminta membuat kegaduhan di sisi barat Gunung Berbatu untuk mengalihkan perhatian para penjaga, sementara tim utama menyusup dari sisi timur yang lebih curam namun sepi. Saat malam makin pekat, mereka menyamar sebagai pedagang lokal dengan pakaian khas gurun, lengkap dengan unta dan kereta kecil berisi barang dagangan palsu. Mereka melewati sebuah desa terpencil yang dicurigai sebagai pos mata-mata para teroris. Warga desa memandang mereka dengan curiga. Beberapa anak-anak mengintip dari balik tenda, namun tak satu pun yang bersuara. Di pinggiran desa, seorang lelaki tua mendekati mereka dan berbisik dalam bahasa Arab patah-patah, memperingatkan mereka bahwa jalan ke arah timur dipenuhi ranjau. Informasi ini sangat berharga. Mayor Jaya kemudian memutuskan untuk membelokkan rute ke utara dan mencari celah di antara bebatuan yang lebih aman. Mereka terus menyusup sambil mencatat setiap jejak kaki, pergerakan patroli, dan suara aneh yang terdengar di kejauhan. Pasukan elit ini bukan hanya pemburu, tapi juga bayangan yang mengintai dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Setelah 3 jam menyusuri jalur berbatu, tim menemukan gua besar yang terbuka sebagian, tersembunyi di balik tebing gersang. Dari balik pengintai malam, terlihat cahaya redup dari dalam, menandakan adanya aktivitas manusia. Mayor Jaya segera memerintahkan drone mini tanpa suara untuk masuk dan memetakan isi gua. Hasil rekaman memperlihatkan struktur markas yang kompleks, lorong-lorong sempit bercabang, ruangan logistik, serta ruangan yang dijaga ketat dengan 4 pria bersenjata, kemungkinan besar tempat para sandera dikurung. Di sudut lain, terlihat antena komunikasi dan beberapa kendaraan lapis baja, menandakan ini bukan sekadar tempat sembunyi, melainkan markas utama. Tim segera membagi diri menjadi 3 regu penyerbu akan menyerbu langsung ke ruang sandera, regu pengacau akan meledakkan gudang amunisi sebagai pengalihan, dan regu penutup akan berjaga di jalur keluar untuk mencegat bila ada yang mencoba kabur. Mayor Jaya mengatur waktu serangan saat fajar menyingsing, momen ketika pergantian jaga biasanya terjadi dan kewaspadaan musuh menurun. Mereka kini hanya tinggal menunggu waktu. Setiap pasukan mengisi ulang amunisi, menyusun alat peledak, dan merapal doa dalam hati. Misi ini tak sekadar operasi militer, tapi pertaruhan nyawa demi mengangkat kehormatan bangsa dan menyelamatkan saudara yang telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang maut. Langit mulai memerah ketika sinyal serangan diberikan melalui kode cahaya dari drone di atas gua. Dalam hitungan detik, regu pengacau meledakkan gudang amunisi dengan ledakan dahsyat yang mengguncang gurun dan membuat para penjaga terkejut. Sementara para teroris panik dan berlarian, regu penyerbu yang dipimpin Mayor Jaya langsung menerobos masuk ke lorong utama, menembak presisi setiap militan yang menghalangi jalan. Suara tembakan dan jeritan menggema dalam gua, menciptakan kekacauan total di markas Aswad Al-Jahim. Beberapa militan mencoba melakukan perlawanan, tapi kalah cepat oleh pasukan elit yang bergerak laksana kilat. Di dalam ruangan penjara bawah tanah, Raffi dan kawan-kawan mendengar suara tembakan dan ledakan dari kejauhan. Mereka saling pandang, antara harapan dan ketakutan. Ketika pintu besi dihempas terbuka dan 2 prajurit berpakaian loreng merah hitam masuk, wajah-wajah mereka langsung berubah. Dinda menangis, Irwan terdiam, dan Salma memeluk Raffi dengan lemas. "Kami dari TNI. Kalian selamat sekarang," ujar salah satu prajurit sambil melepaskan ikatan mereka. Tapi penyelamatan ini belum selesai. Saat mereka hendak keluar dari lorong, suara teriakan dan rentetan peluru menyambut dari arah keluar gua. Pasukan harus bertempur habis-habisan untuk membuka jalur evakuasi. Saat tim penyelamat membawa para sandera menuju pintu keluar, mereka dihujani peluru dari sisa militan yang bertahan di mulut gua. Pasukan regu penutup terlibat baku tembak sengit dengan para teroris yang bersembunyi di balik batu-batu besar, menjadikan akses evakuasi benar-benar menjadi neraka.
Mayor Jaya memerintahkan penembak jitu untuk menetralisir penembak musuh satu persatu. Sementara itu, drone tempur yang dikendalikan dari pangkalan Dicat mulai menembakkan roket mini ke posisi militan yang terkonsentrasi. Ledakan demi ledakan mengguncang area sekitar, menciptakan kabut debu yang membuat pandangan terbatas, tapi memberi cukup ruang bagi tim penyelamat untuk meloloskan sandera. Dengan tubuh masih lemas dan luka-luka ringan, Raffi, Dinda, Irwan, dan Salma digiring keluar oleh dua anggota Kopassus yang melindungi mereka dari segala arah. Satu prajurit tertembak di bahu, tapi tetap bertahan dan terus menembak sambil menarik Salma ke arah tempat perlindungan. Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah RPG ditembakkan oleh salah satu militan ke arah mereka, meledak di dekat batu dan membuat tanah berguncang. Namun, berkat kecepatan dan koordinasi tim, mereka berhasil membawa para sandera menjauh dari zona tembak ke titik evakuasi yang telah ditandai sebelumnya. Helikopter bantuan mulai terdengar di kejauhan, pertanda bahwa penyelamatan belum berakhir, tapi harapan sudah di depan mata. Helikopter tempur dan evakuasi milik Prancis datang menembus debu gurun, suara baling-balingnya memecah langit Sahara yang merah membara oleh sisa ledakan. Tim penyelamat mengangkat para sandera satu persatu ke dalam helikopter Puma yang mendarat darurat di balik bukit kecil, sementara regu penutup terus menahan serangan gelombang terakhir militan. Raffi hampir pingsan karena dehidrasi, sementara Salma menggigil ketakutan dalam pelukan Dinda. Irwan, dengan luka gores di dahi, mencoba membantu prajurit memapah salah satu temannya yang tertembak. Suasana penuh kepanikan, namun disiplin militer dan semangat tak menyerah membuat evakuasi berjalan cepat dan terkoordinasi. Begitu seluruh sandera dan pasukan masuk, helikopter langsung lepas landas. Dari udara, terlihat jelas kobaran api membakar sebagian markas militan, hasil ledakan gudang senjata yang menghancurkan jantung pertahanan Aswad Al-Jahim. Di bawah sana, beberapa militan mencoba melarikan diri ke utara, namun drone tempur Cia terus memburu mereka tanpa ampun. Sementara itu, di dalam helikopter, Mayor Jaya menggenggam tangan Raffi, menatapnya dengan senyum tipis. "Kamu aman sekarang, nak," ucapnya pelan. Namun di benaknya, misi ini belum selesai. Mereka harus membawa para sandera melewati perbatasan, kembali ke zona aman di Chad, dan memastikan tidak ada pengejaran di belakang. Setibanya di zona aman dekat perbatasan Chad, tim segera mengevakuasi sandera ke rumah sakit militer darurat yang telah disiapkan. Para dokter dan perawat langsung menangani dehidrasi, luka ringan, serta trauma psikologis yang diderita keempat WNI. Raffi berbaring dengan infus terpasang di lengan, sementara Salma masih terus menangis diam-diam dalam pelukan Irwan. Meskipun secara fisik mereka telah bebas, bayangan penyiksaan dan ketakutan masih terus menghantui. Mayor Jaya dan Komandan Prancis melakukan briefing evaluasi kilat untuk memastikan bahwa tidak ada anggota pasukan yang tertinggal atau gugur dalam misi ini. Dua orang prajurit terluka parah namun berhasil diselamatkan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sinyal komunikasi satelit menunjukkan bahwa sekelompok militan Aswad Al-Jahim yang berhasil lolos sedang bergerak cepat ke arah perbatasan. Mereka tampaknya ingin membalas dendam atau bahkan merebut kembali sandera. Mayor Jaya tidak mau ambil risiko. Ia memerintahkan penyebaran perimeter pertahanan di sekitar kamp dan mengaktifkan alarm siaga 1. Drone-drone kembali diterbangkan untuk mengamati pergerakan musuh, dan pasukan Chad yang berada di wilayah tersebut diperintahkan bergabung memperkuat pertahanan. Malam itu, gurun kembali tegang. Pasukan tahu, mereka harus bertahan satu malam lagi di ujung neraka sebelum bisa benar-benar pulang. Dalam kegelapan malam yang hanya diterangi cahaya redup dari lampu kamp militer, seluruh pasukan bersiaga penuh. Raffi dan ketiga rekannya dipindahkan ke bunker bawah tanah bersama tim medis, dijaga dua personel bersenjata lengkap. Mayor Jaya berdiri di menara pantau, menatap ke arah utara dengan teropong malam. Di kejauhan, titik-titik panas mulai terdeteksi oleh drone. Belasan militan tampak bergerak dalam formasi mengapit, mencoba menyusup ke kamp melalui dua sisi, lembah kering dan jalur berbatu. Dengan tenang, Mayor Jaya memerintahkan penembak jitu untuk bersiap dan menginstruksikan mortir ringan dipasang di dua titik pertahanan. Sekitar pukul 2 dini hari, suara tembakan pertama pecah dari sisi barat. Pasukan Chad yang berjaga membalas dengan rentetan peluru senapan mesin. Beberapa militan roboh, namun sisanya justru menggila, melemparkan granat improvisasi dan terus merangsek maju. Di sisi timur, satu kelompok kecil berhasil mendekati pagar kamp,
namun segera dihajar tembakan jitu dari tim Indonesia. Suasana berubah menjadi baku tembak intens selama hampir 1 jam. Teriakan, dentuman, dan kepulan asap menyelimuti malam. Namun berkat koordinasi dan keberanian, para militan akhirnya mundur setelah kehilangan lebih dari separuh kekuatan mereka. Pasukan bertahan, sandera tetap aman, dan malam itu, sekali lagi, keberanian menang atas teror. Fajar menyingsing dengan cahaya merah keemasan menyapu gurun yang sunyi. Di antara tumpukan pasir dan puing-puing bekas pertempuran, tubuh militan Aswad Al-Jahim berserakan, sebagian tertimbun pasir yang tertiup angin. Tim medis mulai keluar dari bunker, mengevakuasi prajurit yang terluka dan mengevakuasi jenazah musuh ke area identifikasi. Raffi terbangun dengan tubuh lebih segar, mendapati dirinya berada dalam pelukan Salma yang tertidur lelap. Di luar, Dinda membantu prajurit membagikan air dan makanan, sementara Irwan duduk termenung, memandangi bendera merah putih kecil yang tersemat di dinding tenda medis. Mereka tahu, perjuangan untuk hidup telah mereka menangkan. Mayor Jaya memimpin upacara kecil penghormatan untuk 2 prajurit yang gugur dalam pertempuran malam sebelumnya. Suasana hening, hanya terdengar suara bendera berkibar dan lantunan doa dalam 3 bahasa, Indonesia, Prancis, dan Arab lokal. Komandan pasukan Prancis menghampiri Jaya dan menyalaminya erat, menyatakan rasa hormat atas keberanian dan kecermatan tim Indonesia. Saat siang menjelang, pesawat angkut Hercules tiba untuk menjemput seluruh tim dan para sandera kembali ke pangkalan utama di N'Djamena, sebelum diterbangkan pulang ke tanah air. Meski tubuh mereka masih lelah, semangat mereka menyala. Sebab misi telah selesai, saudara telah diselamatkan, dan kehormatan telah ditegakkan. Suasana di dalam pesawat Hercules terasa haru dan hening. Raffi, Dinda, Irwan, dan Salma duduk berdampingan dengan selimut militer membungkus tubuh mereka. Mereka belum benar-benar bisa percaya bahwa semuanya telah berakhir. Di samping mereka, Mayor Jaya duduk sambil memejamkan mata, mengenakan headset komunikasi yang masih menyala, mendengarkan laporan dari satuan pendukung di darat. Setelah beberapa jam mengudara, pesawat mendarat di Jakarta. Begitu pintu terbuka, para sandera disambut oleh keluarga yang menangis histeris, pejabat negara, dan pasukan kehormatan. Raffi langsung berlari memeluk ibunya, menangis dalam dekapan yang seakan menebus segala penderitaan. Presiden Indonesia turun langsung ke lapangan udara Halim untuk menyambut para pahlawan. Ia menyalami satu persatu pasukan yang terlibat, memberikan medali kehormatan kepada Mayor Jaya dan timnya. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan bahwa misi ini bukan sekadar penyelamatan warga negara, tetapi bukti bahwa Indonesia mampu menunjukkan kekuatan, ketegasan, dan keberanian di panggung dunia. Raffi dan ketiga rekannya kemudian dibawa ke Wisma Negara untuk menjalani pemulihan psikologis dan kesehatan. Meski tubuh mereka sudah di tanah air, jiwa mereka masih berproses untuk sembuh. Tapi satu hal pasti, mereka pulang sebagai orang-orang yang tidak lagi sama. Hari-hari di Wisma Negara berjalan pelan, seolah memberi ruang bagi jiwa-jiwa yang tercabik untuk belajar bernapas kembali. Raffi sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk, mendengar suara cambuk dan teriakan dalam gua yang kembali menghantui kepalanya. Dinda mulai menulis diari sebagai terapi, mencoba mengurai emosi yang campur aduk dalam benaknya. Irwan menjadi lebih pendiam, menghabiskan waktu berjam-jam menatap keluar jendela, seolah mencari makna baru dari hidup yang nyaris direnggut. Sementara Salma, yang paling muda, kerap menangis tanpa sebab, lalu tertidur dalam pelukan ibu negara yang sesekali datang menghibur. Tim psikolog militer bekerja siang dan malam, menggunakan metode trauma recovery yang dikombinasikan dengan pendekatan budaya Indonesia. Perlahan, keempatnya mulai membuka diri. Mereka diizinkan bertemu dengan keluarga setiap akhir pekan, dan pelan-pelan tawa kembali terdengar di lorong Wisma. Raffi memulai terapi seni lukis, menggambar gurun dan cahaya terang sebagai simbol harapan. Dinda mengikuti program relawan untuk membantu anak-anak korban konflik. Irwan dan Salma mulai menghadiri sesi terapi kelompok bersama veteran TNI yang pernah mengalami trauma serupa. Meskipun luka itu mungkin tak akan sepenuhnya hilang, mereka kini tahu, mereka tidak sendiri. Mereka selamat, dan mereka ingin hidup lebih kuat. Beberapa pekan setelah kepulangan para sandera, investigasi mendalam mulai dilakukan oleh intelijen Indonesia dan internasional. Dari keterangan keempat korban dan dokumen yang disita saat pengepungan markas Aswad Al-Jahim,
terungkap bahwa kelompok tersebut bukan sekadar organisasi ekstremis agama, tetapi memiliki keterkaitan dengan jaringan penyelundupan manusia dan pendanaan ilegal lintas benua. Mereka diketahui sering menjadikan warga asing sebagai sandera untuk diperdagangkan atau ditebus dengan nilai fantastis. Dalam kasus Raffi dan kawan-kawan, jaringan tersebut awalnya menargetkan aktivis asing, namun secara acak menculik rombongan wisatawan dari Indonesia yang sedang berada di Aljazair. Mayor Jaya dan tim Kopassus kembali dilibatkan untuk membantu memverifikasi data serta mengungkap jalur logistik yang digunakan kelompok itu. Di balik layar, diplomasi Indonesia dengan negara-negara Afrika dan Eropa menjadi intens. Beberapa pejabat tinggi di Afrika bahkan dicurigai terlibat dalam pembiaran aktivitas kelompok teroris ini. Presiden Indonesia secara tegas menuntut adanya kerjasama internasional untuk menghentikan jaringan-jaringan serupa di wilayah konflik. Media nasional dan internasional terus memberitakan perkembangan ini, menjadikan kasus penyanderaan WNI sebagai simbol penting bahwa terorisme modern kini semakin kompleks dan perlu perlawanan terpadu lintas negara. Bekerja sama dengan intelijen Prancis, CIA, dan Mossad, Indonesia meluncurkan operasi gabungan rahasia bernama Operasi Bayangan. Tujuannya adalah memburu sisa-sisa sel Aswad Al-Jahim dan mengungkap jaringan finansial serta pemasok senjata mereka. Tim khusus dari BIN dan Kopassus dikirim kembali secara diam-diam ke Afrika Utara, menyamar sebagai pebisnis dan pekerja kemanusiaan. Informasi dari laptop komandan militan yang tewas menjadi kunci utama, terdapat aliran dana dari beberapa perusahaan cangkang yang berbasis di Timur Tengah dan Eropa Timur, serta jaringan penyelundupan senjata melalui Libya. Dalam salah satu operasi di Tripoli, tim gabungan berhasil menangkap seorang broker senjata yang menjadi perantara utama jaringan tersebut. Ia mengungkap bahwa kelompok Aswad Al-Jahim mendapatkan suplai dari kartel senjata di Ukraina dan didanai oleh pengusaha gelap dari Dubai yang juga terkait kasus pencucian uang. Penangkapan ini menjadi titik balik besar. PBB turun tangan, dan sanksi ekonomi diberlakukan terhadap beberapa entitas yang terlibat. Presiden Indonesia pun mendapat pujian karena tidak hanya berhasil menyelamatkan warganya, tetapi juga membongkar jaringan terorisme internasional. Namun di balik semua keberhasilan ini, ada satu pesan penting yang belum mereka temukan, pesan rahasia terakhir dari pemimpin Aswad Al-Jahim yang mengisyaratkan bahwa mereka belum sepenuhnya kalah. Pesan rahasia itu ditemukan dalam bentuk rekaman suara terenkripsi di salah satu flash disk milik Komandan Aswad Al-Jahim yang tertinggal saat pengepungan. Setelah melalui proses dekripsi selama berhari-hari oleh ahli forensik digital Indonesia, isi pesan itu membuat jantung Mayor Jaya berdegup kencang. Kami telah gagal di Sahara, tapi darah kalian akan dibalas di Asia Tenggara. Kami tidak lupa, Jakarta akan terbakar. Ancaman itu tak bisa dianggap remeh. BIN langsung meningkatkan status siaga nasional, sementara detasemen khusus 88 dikerahkan untuk menyisir potensi sel tidur kelompok itu di Indonesia dan negara-negara tetangga. Kepolisian dan TNI mulai melakukan patroli intensif di titik-titik vital, terutama kedutaan asing, pelabuhan udara, dan pusat perbelanjaan. Di Singapura, intelijen setempat menemukan indikasi adanya rencana pertemuan antara simpatisan Aswad Al-Jahim dengan kelompok radikal lokal. Sinyal dari komunikasi mereka menunjukkan bahwa mereka tengah merencanakan serangan balasan. Bukan hanya sebagai aksi teror, tetapi sebagai propaganda besar bahwa kekalahan mereka di Afrika hanya awal dari perang panjang. Presiden Indonesia menggelar sidang keamanan nasional tertutup, memerintahkan agar setiap potensi ancaman dihadapi dengan kekuatan penuh. Bagi Jaya dan timnya, misi belum selesai. Neraka belum sepenuhnya tertutup. Setelah berminggu-minggu pengintaian, Densus 88 dan Kopassus berhasil melacak keberadaan dua anggota Aswad Al-Jahim yang menyusup ke Indonesia. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di pinggiran Jakarta Timur, berbaur dengan lingkungan sekitar dengan identitas palsu sebagai buruh migran. Informasi intelijen menyebutkan bahwa mereka berencana melakukan aksi bom bunuh diri di pusat perbelanjaan terbesar di ibu kota pada malam akhir pekan. Dalam operasi senyap yang diberi nama Petir Nusantara, tim elit bersenjata lengkap mengepung lokasi pada dini hari, menyelinap masuk dalam formasi diam-diam untuk menangkap para teroris hidup-hidup. Namun situasi berubah drastis saat salah satu pelaku menyadari kehadiran tim dan meledakkan diri di dapur rumah kontrakan. Ledakan itu mengguncang seluruh kawasan dan menimbulkan kepanikan. Satu pelaku lainnya mencoba melarikan diri, namun berhasil dilumpuhkan dengan tembakan presisi oleh sniper dari unit Kopassus. Setelah lokasi diamankan,
Ditemukan peta Jakarta yang ditandai dengan titik-titik vital serta catatan yang menunjukkan jaringan kontak mereka di kota lain. Operasi itu menjadi peringatan keras bahwa ancaman global dapat berpindah dengan cepat ke halaman rumah sendiri. Presiden kembali menggelar konferensi pers darurat, menyatakan bahwa Indonesia tidak akan memberi ruang bagi kekerasan teroris dalam bentuk apapun. Beberapa bulan setelah operasi terakhir, keadaan di Jakarta perlahan kembali normal. Sistem keamanan nasional diperkuat, kerjasama internasional ditingkatkan, dan masyarakat mulai menjalani hidup tanpa bayang-bayang teror. Raffi dan ketiga temannya memutuskan untuk menyalurkan trauma mereka menjadi kekuatan. Raffi mendirikan lembaga advokasi untuk korban penyanderaan dan kekerasan bersenjata, Dinda menjadi pembicara aktif dalam forum-forum perdamaian, Irwan kembali ke kampus dan menulis buku tentang pengalaman mereka, sementara Salma menjadi relawan untuk rehabilitasi psikologis korban konflik. Mereka tak lagi hanya korban, mereka telah berubah menjadi simbol ketangguhan dan harapan. Mayor Jaya kembali ke markas besar TNI dengan sambutan kehormatan, namun ia menolak promosi dan memilih kembali ke lapangan. Selama dunia masih menyimpan kegelapan, tugas kami belum selesai, katanya dalam wawancara terakhir sebelum kembali bertugas secara rahasia. Presiden menganugerahkan penghargaan tertinggi negara kepada seluruh anggota tim penyelamat dan menyatakan misi tersebut sebagai tonggak sejarah baru dalam kiprah Indonesia di panggung keamanan global. Di malam tenang di Jakarta, Raffi berdiri di atas panggung, menyampaikan pidato dalam acara peringatan penyelamatan, "Kami selamat bukan karena keberuntungan, tapi karena keberanian orang-orang yang menolak menyerah pada teror. Dan hari ini, kita semua menang." Tepuk tangan bergemuruh. Cahaya akhirnya mengalahkan gelap.